Cintaku seperti cintamu padaku, bagaimanapun keadaanmu. Ku tak peduli apapun yang terjadi, dirimu selalu ku cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah membinasakan setiap yang Dia inginkan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya serta kita selaku umatnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Surat Al-Imran ayat 191. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan. Ada bulan yang Allah haramkan, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, juga bulan Muharram. Rajab terpisah dari 3 bulan yang lainnya, dan Rajab merupakan bulan yang menandakan bahwa kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Sebelum bulan suci Ramadan ada yang dikatakan yaitu bulan Sya'ban. Sering kita lupakan bahwa Sya'ban itu adalah bulan yang dimana kita harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab telah berlalu, kita masuk ke Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban ini kita sedang dihebohkan dengan wabah yang namanya corona. Corona itu merupakan virus, dan COVID-19 adalah virus yang akan menyerang manusia. Corona ada kurang lebih 100 jenis, yang salah satunya COVID-19 yang itu menyerang kita adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha mencipta, Zat yang maha perkasa, mulai dari yang makhluk yang besar sampai makhluk yang kecil, bahkan makhluk yang tak kasat mata, sejenis virus. Maka Allah menandakan dalam Al-Imran, dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Apa manfaatnya Allah menciptakan virus? Apa manfaatnya Allah menciptakan bakteri? Itu yang terlintas dalam pikiran kita. Tapi tidak semua yang Allah, dan semua yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Virus yang sedang melanda dunia ini yaitu corona. Siapapun terserang, baik tua, muda, kaya, miskin, orang yang punya jabatan ataupun yang tidak punya jabatan, baik muslim ataupun non muslim, baik orang itu sholat ataupun tidak sholat, orang itu maksiat ataupun orang itu taat. Hal ini pernah ditanyakan oleh Zainab binti Jahsy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahliku wa fina sholihun, apakah kita akan binasa padahal di antara kita masih ada orang-orang soleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, betul. Idza kathural khabath, idza kathural khabthu." Ya, jika dosa dan maksiat sudah banyak dilakukan. Hadis riwayat Imam Muslim. Melalui wabah corona ini kita diingatkan bahwa dosa, bahwa kemaksiatan, bahwa kemungkaran merupakan
wabah yang akan memancing kita untuk datang. Maksudnya wabah itu akan datang dengan pancingan dosa maksiat yang kita lakukan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan virus ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu adalah tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan virus ini menyebar sampai ke 198 negara dan kurang lebih 600.000 jiwa melayang, artinya meninggal. Hal ini membuktikan bahwa apapun yang kita lakukan terkait dengan virus ini, usaha yang kita lakukan memang Allah yang menentukan, tapi kita sepatutnya harus berusaha menangkal, berusaha mematikan, berusaha menonaktifkan itu virus. Tapi semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan apakah kita terhindar dari bala virus tersebut atau tidak terhindar dari bala tersebut. Teringat kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau hendak memasuki kota Syam, di sana sedang terjadi wabah. Maka ditanya Sayyidina Umar radhiyallahu an, afiraran min qadarillah, apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Ketika itu Sayyidina Umar berusaha menghindar, tidak masuk ke Syam. Ditanya para sahabat, afiraran min qadarillah, apa kita akan lari ya Umar dari takdir Allah? Naam, kata Umar, betul, kita akan lari dari takdir Allah. Nafiru min qadarillah ila qadarillah, kita menghindar satu takdir Allah menuju takdir yang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya apa? Ketika virus ini merebak, maka kita senantiasa menghindar dari itu virus, menghindar dari wabah itu. Bukan berarti karena kita muda, karena kita kuat, karena kita perkasa, apa itu virus, hajar saja, tidak menghiraukan danger, tidak menghiraukan warning. Kita masuk ke suatu tempat yang menurut kesehatan, menurut medis, bahwa di situ banyak wabah dari virus corona ini. Kita masuk ke sana, akhirnya kita terkena virus. Artinya apa? Bahwa Sayyidina Umar saja pun yang begitu kuat, begitu perkasa, begitu luar biasa, menghindar dari wabah yang ada di Syam. Maka kita selaku umat Islam yang tidak selevel Sayyidina Umar, maka kita hendaknya memperhatikan apa yang dianjurkan pemerintah dan apa yang dianjurkan oleh medis. Apa yang harus kita lakukan dengan wabah ini? Yang pertama, jaga kesehatan diri kita. Cuci tangan, istinsyak, hindari berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan orang yang kira-kira kita curiga bahwa dia terkena virus. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam diajarkan untuk bersuci, mulai dari mulut, hidung, muka dan lain sebagainya itu dengan wudhu. Berwudhu kita berkumur-kumur, artinya membersihkan bakteri, membersihkan virus yang ada di mulut. Kedua, yaitu supaya terhindar istinsyak, menghirup air ke lubang hidung dan mengeluarkannya lagi. Itu akan menghindarkan kita dari wabah, virus, bakteri dan lain sebagainya. Yang pertama, jaga kesehatan. Tentu orang yang berwudu akan membasuh tangan, membasuh kaki, mengusap kepala, mengusap daun telinga. Itu tips yang pertama adalah berwudu kapanpun dan dimanapun. Seminimalnya sholat 5 waktu kita berwudu. Maka untuk itu, hai kaum muslimin dimanapun berada, untuk menjaga wabah, yang pertama kita lazimkan berwudu. Yang kedua, jangan lupa
bahwa corona itu Allah yang menciptakan, bahwa sehat itu Allah yang memberi, bahwa maut itu Allah yang punya. Maka yang kedua, tips yang kedua yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari wabah, terhindar dari penyakit, terhindar dari corona. Apapun usaha kita, ketika Allah menginginkan usaha kita itu gagal, maka selain kita berusaha dengan menjaga kebersihan, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha lam yunzil da'an aw lam yakhluq da'an illa anzala aw khalaqa lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ila sam. Qalu ya Rasulullah wa masam? Qala al maut. Sungguhnya Allah tidaklah menciptakan penyakit kecuali Allah jugalah yang memberikan obatnya. Ada yang tidak bisa diobati, apa itu? Maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa dalam kasus sekarang yaitu tentang corona, pertama berwudu, yang kedua berdoa, yang ketiga jangan lupa berzikir, atau boleh berzikir dulu baru berdoa, dan yang keempat lakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini untuk umat Islam yaitu anjuran dari MUI. Innallaha nadhifu yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan mencintai kebersihan. Allah telah mengajarkan kepada kita untuk bersih. Bersih, insya Allah kita terhindar dari wabah penyakit, terhindar dari malapetaka yang akan menerpa diri kita, terutama dari makhluk yang tak kasat mata. Allah yang punya makhluk itu, Allah yang menjadikan kita hidup, sehat, dan Allah menjadikan kita mati. Maka berserah kepada Allah, tawakal setelah kita berusaha, itu pintu atau itu jalan yang paling utama dari menghadapi virus ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat dan kita bisa amalkan apa yang Al-Fakir sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaujati, dirimu selalu ku cintai, cintaku seperti cintamu padaku, bagaimanapun keadaan.